Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini oleh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih pimpinan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, berkati telinga hati kami, agar kami bisa menerima dan melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah hidup berjaga-jaga. Pertanyaan umum yang biasanya orang percaya gumulkan adalah kapan Yesus datang. Sekalipun ada beberapa orang, misalkan para tukang sihir, pemimpin agama, peramal, bahkan ada yang menyebut dirinya punya kuasa untuk meramalkan masa depan. Kerap kali berbicara soal kiamat. Bahkan sejak zaman dahulu, ramalan-ramalan soal hari kiamat selalu muncul dan bikin heboh. Misalnya pada tahun 1831, ada yang bernama William Miller, seorang pemuka agama, tengah berkhotbah tentang datangnya hari kiamat. Kemudian dia memprediksi bahwa Yesus akan datang kembali 12 tahun terhitung sejak khotbahnya itu disampaikan. Dan itu pun tidak terjadi. Juga terjadi pada tahun 1806, berlokasi di Inggris, di mana seekor ayam bertelur. Uniknya, telur yang dikeluarkan ayam tersebut memiliki tulisan Kristus akan datang, sehingga membuat banyak orang terpikat dan mengunjungi ayam tersebut. Akibatnya, rasa putus asa dari banyak orang ketika tidak terjadi apa yang diramalkan oleh ayam tersebut. Setelah diselidiki dan nyatanya bahwa ramalan itu palsu, gitu ya. Tulisan yang ada di telur ayam tersebut ditulis oleh pemiliknya sendiri. Tulisan Kristus yang akan datang ditulis dengan menggunakan tinta korosif sehingga tulisannya terlihat asli. Dan kita tahu bahwa masih banyak lagi yang meramalkan hal ini tetapi tidak pernah terjadi. Oleh karena itu mari kita melihat di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Juga di dalam Matius pasal 24 ayat 36. "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bahkan
Yesus dalam kemanusiaannya pun tidak tahu. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Melalui bukti-bukti Alkitab hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya tidak ada yang tahu. Dia akan datang pada waktu yang ditentukannya sendiri, bukan pada apa yang diramalkan oleh manusia. Kedatangan Kristus bukan terletak di tangan atau kehendak manusia itu sendiri. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang, pertanyaannya adalah, apakah kita merindukan kedatangannya? Jemaat mula-mula pada saat itu terus-menerus berdoa agar kiranya Yesus segera datang, karena mereka menderita, sangat menderita oleh penganiayaan yang mereka alami saat itu karena pemberitaan Injil dan menjadi pengikut Kristus. Salah satu bukti bagaimana mereka berpikir bahwa Yesus akan datang adalah mereka menjual segala kepunyaan mereka dan membagikannya secara merata kepada masing-masing jemaat. Artinya mereka berpikir, buat apa harta kita sedangkan Kristus segera datang. Jadi mereka sangat-sangat merindukan kedatangan Yesus Kristus. Juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi jemaat mula-mula pada masa itu sangat-sangat merindukan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merindukan kedatangan Tuhan Yesus itu? Seperti yang dirindukan oleh jemaat mula-mula pada masa itu. Jangan takut untuk merindukan kedatangan Yesus, karena itu adalah kesukaan besar bagi kita. Karena kita akan terlepas dari dunia yang fana, yang penuh penderitaan ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Ini saatnya bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan hidup berjaga-jaga. Seperti 5 gadis yang bijaksana, yang sungguh-sungguh mempersiapkan pelitanya serta minyaknya untuk berjaga-jaga supaya pelitanya itu tidak mati. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut mempelai yang akan datang itu. Bukan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga dan mengabaikan apakah pelitanya tetap nyala atau mati. 5 gadis bodoh ini melakukan persiapan yang tidak memadai. Dan itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen sejati. Juga kitab suci menunjukkan bahwa orang yang tidak bertekun sampai akhir hidupnya memang bukan orang Kristen yang sejati. Jadi iman itu harus dibuktikan melalui kesetiaan, ketekunan di dalam mengiring Yesus sampai akhir hidup. Sebab tindakan bersiap sedia yang tidak disertai ketekunan sampai akhir hidup adalah sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, mari hidup kita perlu berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan menjaga iman kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Dengan hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan kemudian kita mau melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, dengan semangat yang luar biasa. Mari kita juga tetap menjadi pelita yang tak pernah redup, tak pernah padam untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Mari juga kita hidup mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Ingat bahwa Yesus tidak menunggu semua gereja sudah siap kemudian dia datang, tetapi dia akan datang sesuai dengan waktunya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita hidup berjaga-jaga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.